Ada kapal pesiar mewah yang berangkat dari ujung paling selatan dunia bulan April lalu. 10 hari kemudian, salah satu penumpangnya tewas. Tapi yang bikin merinding di sini bukan kematiannya. Yang bikin merinding di sini adalah jenazahnya nggak bisa diturunin dari kapal selama 2 minggu. Dia tinggal di sana bareng 150 penumpang lainnya di tengah lautan. Sementara virus yang ngebunuh dia mulai nyebar ke penumpang lain. Sekarang virus itu udah keluar dari kapal, udah ada di Spanyol, di Belanda, di Swiss, di Inggris, dan per tanggal 8 Mei 2026 kemarin, Kementerian Kesehatan Indonesia mengonfirmasi virus ini juga ada di Indonesia. Pertanyaannya simple. Virus apa ini? Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Dan yang paling bikin gue bingung adalah kenapa pemerintah Indonesia kayaknya santai banget soal ini. Padahal kasusnya cukup mematikan. Di video kali ini gue bakal bongkar semuanya. Gue bakal kasih lihat ke kalian kronologi kapal pesiarnya, ya kayak gimana di awal mulanya. Gue bakal kasih kalian lihat beberapa hal yang menurut gue nggak masuk akal soal wabah ini. Gue bakal kasih lihat kalian data-data kasus di Indonesia yang baru dirilis hari ini per video ini dibuat. Sampai akhirnya kalian sendiri yang bakal putusin. Dan nanti di ending, ya gue pribadi sudah melakukan riset dan gue memutuskan, atau kalian silakan mengambil keputusan nanti di ending, apakah ini cuma virus biasa atau ada yang lebih dari itu. I just want to say, All my fellas. All my fellas. Halo semuanya, kenalin nama gue Josh Kultom. Di channel ini gue bahas banyak konten-konten konspirasi, ada tentang finance juga, ada juga tentang teknologi, termasuk AI dan juga kripto. Kalau kalian tipe orang yang suka mikir di luar kotak kalian ya, dan suka cerita yang nggak ada di media mainstream, channel ini cocok buat kalian. Kalau kalian belum subscribe, please tap tombol subscribe di bawah. Itu gratis, dan itu ngebantu banget buat channel ini terus berkembang dan gue bisa bikin video seperti ini. Buat kalian yang mau dapat video gue lebih cepat dan akses ke konten eksklusif yang nggak dipublish ke YouTube, yang publik, ya kalian bisa join membership dengan cara tekan tombol join di sebelah tombol subscribe yang ada di bawah. Atau kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa juga buat tinggalin komen di bawah guys. Kasih pendapat kalian, ya apakah kalian suka video seperti ini, atau malah nggak suka, jadi gue stop aja. Tulisin pendapat kalian, teori kalian, debat kalian, gue bakal coba untuk balas sebanyak yang gue bisa. Dan biasanya komen-komen kalian juga jadi bahan video selanjutnya. Dan kalau kalian mau dukung channel ini tanpa harus keluar duit tambahan, di deskripsi video ada link Shopee ya atau link Tokopedia atau apapun di bawah. Setiap kali kalian belanja lewat link itu, dan nggak perlu barang tersebut ya, gue bakal dapat komisi affiliate dan ini bakal nge-push algoritma YouTube ke audiens yang lebih banyak. Contoh di deskripsi di bawah ya ada minuman ini, teh bunga telang. Gue suka banget ini, kaya akan antioksidan ya, ngebuang-buang racun. Very good for your health. Kalian cukup klik link di bawah dan kalian belanja apapun nggak harus bahkan produk ini. Oke guys, kita lanjut ke video ini. Belakangan ini kalau kalian lihat di berita-berita, memang ada kasus tentang kapal pesiar ya, atau kapal yang cukup besar. Namanya adalah MV Hondius. Ini adalah kapal ekspedisi mewah punya perusahaan Belanda. Namanya adalah Ocean Wide Expeditions. Pas itu ada sekitar 150 penumpang dari 23 negara di dalamnya. Di tanggal 1 April 2026, kapal ini tuh berangkat dari Ushuaia. Ya, buat yang belum tahu, Ushuaia itu adalah kota paling selatan di dunia. Letaknya di ujung Argentina, dekat banget sama Antartika. Tujuannya emang ke Antartika dan beberapa pulau terpencil di Atlantik Selatan. Jadi ini emang liburan yang cukup orang-orang kaya lah yang bisa nikmatin. Nah, index case-nya atau kasus pertama daripada hantavirus ini adalah pasangan suami istri dari Belanda. Umur mereka tuh hampir 70 tahunan dan hobi mereka itu adalah bird watching atau ngeliatin burung itu di hutan. Sebelum mereka naik kapal, mereka udah road trip selama 4 bulan keliling Amerika Selatan. Nah, investigator Argentina itu nge-tracking pergerakan mereka dan nemuin satu lokasi yang kemungkinan jadi sumber infeksi. Belum pasti ya teman-teman. Yaitu adalah tempat pembuangan sampah di Ushuaia. Tempat itu emang terkenal jadi habitat burung langka Patagonia. Tapi di situ juga penuh sama tikus liar. Yang ironis di sini adalah Ushuaia sendiri sebelumnya nggak pernah punya catatan kasus virus hanta ini. Sama sekali. Nggak pernah ada. Nah, di tanggal 11 April, sang suami meninggal di atas kapal. Karena kapal lagi di tengah lautan, jenazahnya nggak bisa diturunin. 2 minggu jenazah itu tinggal di kapal bareng 150 penumpang sampai akhirnya bisa diturunin di Saint Helena, pulau terpencil di Atlantik Selatan, tempat Napoleon dulu diasingin. Istrinya juga turun di situ juga. Dia terbang ke Johannesburg, ya, dia kolaps di bandara, lalu meninggal juga di tanggal 26 April. Tanggal 2 Mei,
penumpang ketiga, seorang wanita Jerman, itu juga meninggal di kapal. Nah, sekarang virusnya udah keluar dari kapal. Per hari ini, video ini direkam. 30 penumpang udah turun di Saint Helena sebelum siapapun sadar ada wabah. Dan mereka semua ini sudah menyebar ke berbagai macam negara. Ada pasien positif di Swiss. Lalu ada pramugari penerbangan Johannesburg Amsterdam, yaitu dicurigai ketularan juga dari penumpang di pesawat. Kapal ekspedisinya itu ya sendiri sebenarnya terjebak di Cape Verde. Nggak punya kapasitas medis sama sekali, dan dia mau pergi ke Spanyol. Tapi Presiden Kepulauan Canary itu nolak untuk kapal ini bisa masuk. Ya. Jadi kalian bayangin kapal ini, mereka mau berlabuh ke negara manapun, semuanya pada ditolak. Jadi 150 orang dari 23 negara terjebak di tengah drama politik yang sebenarnya nggak ada hubungan juga sama mereka. Tapi ya, intinya virusnya datang dari situ. Oke? Tapi di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang bikin gue tuh nggak berhenti mikir. Karena pas gue mundur selangkah dan lihat timelinenya secara keseluruhan, ada beberapa hal yang mulai nggak masuk akal dengan virus Hanta ini. Coba kalian pikir, virus yang langka, yang katanya cuma menginfeksi ratusan orang per tahun, tiba-tiba muncul di kapal pesiar dan jadi headline dunia. Dan datang dari sebuah tempat yang bahkan secara historis tuh nggak pernah ada virus Hanta ini. Kalau itu nggak bikin kalian curiga, gue agak mempertanyakan cara berpikir kalian. Yang mungkin jadi pertanyaan di sini adalah, siapa yang paling untung kalau misalnya semua ini terjadi? Dan pas gue telusurin satu persatu, ada satu nama yang muncul. Moderna. Kalian ingat Moderna kan? Yang dulu suntikin banyak orang pas zaman COVID untuk bikin, ya gue nggak bisa sebutin katanya ya, dari huruf V. Kalian tahu ya apa itu ya. Nah, sebelum tahun 2020, perusahaan ini hampir gak ada yang kenal. Ya, cuman startup biotech kecil yang lagi struggle. Nah, pas pandemi COVID, mereka ngeluarin suntikan, ya gue nggak bisa sebutin kata itu, somehow itu di-ban di YouTube, guys, yang bernama mRNA. Dan langsung berubah jadi salah satu raksasa farmasi terbesar di dunia. Ini mereka cuannya tuh gila-gilaan pas zaman itu. Tapi setelah pandemi mereda, saham mereka tuh anjlok. Revenue turun drastis dan mereka butuh produk baru buat tetap bisa relevan. Nah, yang janggal di sini adalah tahun 2024, Moderna itu diam-diam mulai riset suntikan mRNA buat hantavirus. 2024 loh. Virus yang katanya langka, yang katanya nggak bisa jadi pandemi, yang kasusnya cuma ratusan per tahun sedunia. Pertanyaannya adalah, kenapa perusahaan yang lagi struggle cari uang tiba-tiba investasi ke vaksin yang pasarnya tuh kecil banget? Dan ceritanya makin gila di sini adalah, April 2026, cuma 3 minggu sebelum wabah MV Hondius pecah jadi berita dunia, media Korea Selatan itu ngelaporin bahwa proyek vaksin Moderna ini hampir mati. Dananya kering, nggak ada urgensi, dan 3 minggu kemudian, hantavirus jadi headline di setiap media besar. Tiba-tiba urgensinya ada. Tiba-tiba pasarnya ada. Dan Moderna bukan satu-satunya yang udah siap. Pas gue gali lagi lebih dalam, militer Amerika ternyata punya 13 eksperimental vaksin dan gene terapi buat hantavirus. Termasuk yang khusus nargetin strain Andes, ya ini adalah strain yang persis yang ada di kapal itu. Ya. Jadi ini virusnya matching. Nah, buat virus yang katanya langka, 13 vaksin, itu bukan angka yang proporsional. Kelihatan mereka risetnya itu cukup mendalam untuk virus yang, ya sekali lagi langka. Nah, lucunya di sini adalah, ada satu mantan anggota Kongres Amerika, namanya adalah Marjorie Taylor Greene. Itu ngepost satu kalimat yang ngerangkum apa yang banyak orang udah mulai mikir. Quote-nya adalah, mereka manipulasi virusnya. Mereka bikin vaksinnya, lalu mereka raih cuannya. Dan mereka nyebut ini science. Timeline Moderna dan vaksin militer itu level global. Tapi pas gue gali lebih dalam, gue nemu satu hal yang jauh lebih dekat. Dan ini yang bikin gue paling gak nyaman sebenarnya. Kebanyakan orang Indonesia itu nggak tahu ini, tapi militer Amerika itu pernah punya lab riset medis yang beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun. Namanya adalah NAMRU 2, Naval Medical Research Unit 2. Ini unit riset medis punya Angkatan Laut Amerika Serikat yang udah ada dari era Perang Dunia Kedua. Mereka buka cabang di berbagai negara tropis, termasuk Indonesia. Mereka beroperasi di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Resminya, ini buat riset. Ya, riset penyakit tropis, malaria, dengue, atau
demam berdarah, ya, flu burung. Tapi operasinya itu selalu kontroversial, teman-teman. Banyak pihak di Indonesia mempertanyakan kenapa militer asing bisa punya akses ke data kesehatan dan sampel biologis warga Indonesia. Dan inilah yang bikin gue makin kaget. Salah satu riset yang Namru 2 lakukan di Indonesia itu adalah hantavirus. Mereka ngambil sampel dari tikus di berbagai area Bandung dan berbagai lokasi lain buat studi virus ini. Ini bukan rumor, ini riset yang ada publikasinya. Kalian bisa cek sendiri bahkan di internet. Nah, lab ini itu juga nggak berjalan mulus sebenarnya di Indonesia. Ada periode di mana pemerintah kita tuh membatasin atau bahkan menghentikan operasi mereka karena isu kedaulatan dan transparansi. Ya, ada bagusnya lah pemerintah kita. Tapi pertanyaan dasarnya jelas. Kenapa militer negara lain perlu riset virus tikus di negara kita? Dan kenapa risetnya nggak sepenuhnya terbuka? Sekarang, bertahun-tahun setelah riset itu, hantavirus kembali muncul di Indonesia. Kemenkes konfirmasi ada kasus di 9 provinsi. Polanya bukan cuma di Indonesia, militer Amerika juga riset hantavirus di Korea, di Amerika Latin, di Asia Tenggara, dan di setiap tempat itu akhirnya kasusnya juga muncul. Pertanyaannya sekarang satu, apakah mereka riset karena virusnya emang udah ada di sana? Atau virusnya ada di sana karena mereka yang riset? Oke, gue udah ceritain semua yang janggal. Sekarang gue harus jujur dan gue harus coba verifikasi semua itu. Dan ini yang gue temuin di internet. Ya, gue nggak mau kalian datang ke video ini dengan bawa sesuatu yang sebenarnya nggak valid-valid juga. Kalau kita runtutin semuanya, kita connect the dots, emang ini kelihatan seperti konspirasi yang luar biasa besar. Tapi gue akan kasih tahu semua faktanya di sini. Sekali lagi guys, ini yang gue temukan di internet. Gue coba verifikasi semuanya. Tapi tentu aja kita harus kritis. Gak semua yang ada di internet itu 100% jujur ke kalian. Ya, hopefully apa yang gue temuin di sini emang berupa fakta. Sekali lagi, gue nggak bisa bilang ini fakta, tapi ini adalah informasi yang gue kumpulkan di internet. Kalian silakan verifikasi lagi. Dan ini per tanggal 8 Mei 2026 ya. Jadi bisa aja per kalian nonton, itu bisa beda hasilnya. Nah, per tanggal 8 Mei 2026, Kementerian Kesehatan Indonesia itu mengonfirmasi ada 23 kasus positif hantavirus dari 2024 sampai sekarang. Dengan kasus 3 kematian dari 251 total kasus yang terjadi. Sebarannya itu ada di 9 provinsi. Ada di Yogyakarta dan Jakarta, ini adalah yang paling banyak. Dan juga ada di Jawa Barat. Hari ini ada 2 suspek baru di Jakarta Utara dan di Kulon Progo. Tapi ini adalah poin pentingnya guys. Kalian harus ngerti, ini titik paling krusialnya. Kasus hantavirus yang ada di Indonesia yang baru belakangan ini kalian dengar mungkin di berita. Itu virus yang di Indonesia itu jenis Seoul virus. Seoul ini tuh kota yang ada di Korea ya, bukan Seoul nyawa. Seoul, namanya Seoul virus. Nah, ini berbeda sama yang apa kita temukan di kapal pesiar. Namanya adalah Andes virus. Jadi hantavirus itu versi yang Andes. Kalau yang kita punya, hantavirus versi yang Seoul di Korea. Seoul virus ini itu nggak menular antar manusia. Murni dari tikus kota. Dan kasus Indonesia sama sekali nggak ada hubungannya sama MV Hondius atau yang ada di kapal pesiar. Nah, soal sejarah virusnya, ya, deskripsi penyakit yang mirip hantavirus ada di buku kedokteran Cina 1000 tahun yang lalu. Jauh banget sebelum Moderna atau lab manapun itu ada, ya. Di Perang Korea tahun 1951, sekitar 3.200 tentara PBB itu kena virus ini. Dan penyebabnya baru ketahuan 20 tahun kemudian. Di tahun 1993, virus ini bikin wabah misterius di padang pasir di Amerika. Ya. Salah satu pusat kesehatan di Amerika, yaitu CDC, itu bingung. Dan akhirnya mereka berhasil memecahkan misteri ini lewat obrolan melalui tetua suku Navajo. Ya, lewat tradisi mereka ngobrol-ngobrol lah. Intinya, kalau suku Navajo ini pernah melihat wabah serupa di tahun 1918 dan 1933. Nah, jadi virus Hanta itu tuh udah dari lama sebenarnya. Oke? Soal Moderna dan US Army, ya, ratusan riset vaksin serupa itu jalan tiap tahun di perusahaan farmasi tanpa pernah jadi produk. Jadi risetnya emang selalu ada. US Army itu riset hantavirus itu sejak perang Korea karena 3.200 tentara mereka itu meninggal gara-gara virus ini. Ini adalah trauma militer yang terdokumentasi, bukan proyek rahasia. Tapi sekali lagi, proyeknya beneran ada. Dan itu yang tertulis di internet. Jadi ya, apakah ada motif lain di baliknya? Gue tidak tahu, tapi itu yang tertulis di internet.
Oke? Tapi menurut gue jadi lebih khawatir di sini adalah gejala hantavirus itu hampir identik sama dengue fever atau demam berdarah. Sama tifoid, sama ada satu penyakit lagi namanya leptospirosis. Kemenkes itu sendiri menyebutkan ini adalah iceberg phenomenon atau yang kelihatan cuman di puncaknya aja, cuman kelihatan dikit tapi sebenarnya masalahnya ada gede di bawah. Nah, Indonesia itu punya 15 spesies tikus yang bisa membawa virus ini. Dan kasusnya itu banyak sekali di kota besar. Jadi kalau kalian tinggal di desa yang tikusnya mungkin lebih bersih dalam tanda kutip, itu mungkin relatif lebih aman. Tapi buat orang-orang tinggal di Jakarta, tinggal di Semarang, di Jogja, di Medan, mungkin I don't know, mungkin berbeda pulau tapi masih ada mungkin virusnya, ini bisa lebih sedikit berbahaya. Nah, masalah kecil yang gue temukan di kasus ini ya, selama banyak orang yang didiagnosis, itu banyak dokter-dokter yang memvonisnya sebagai demam berdarah. Padahal bukan. Jadi bisa salah diagnosa juga. Yang jadi pertanyaan di sini adalah berapa banyak kasus selama ini yang dianggap sebagai demam berdarah, padahal itu adalah hantavirus. Oke, jadi apakah kita semua harus panik di sini? Ya, setelah semua ini, pertanyaannya terakhir cuma satu. Haruskah kita panik? Gue coba bandingin ini sama COVID, biar lebih gampang ya, bisa lebih relevan sama kita. COVID itu, teman-teman, itu nular lewat udara antar manusia. Makanya itu nyebarnya cepat luar biasa dan jadi wabah pandemi luar biasa di seluruh dunia. Ya, satu orang itu bisa nularin ke puluhan orang dengan sangat gampang. Totalnya itu lebih dari 700 juta kasus di seluruh dunia. Sekali lagi, ini yang gue temukan di internet. Nggak tahu tuh apakah lebih besar, lebih kecil, tidak tahu. Ya, hantavirus itu nular dari tikus ke manusia lewat debu kotoran tikus. Hampir nggak pernah antara manusia. Hampir nggak pernah. Tapi bisa. Nah, total kasus berat hantavirus itu cuma ratusan per tahun di seluruh dunia. Jawabannya menurut gue sangat jelas. Ini bukan pandemi berikutnya. Menurut gue pribadi, ya, hantavirus ini tuh jadi gede karena kasusnya cukup unik. Yaitu adalah kapal pesiar yang nggak bisa melabuh kemana-mana karena ada virus di dalamnya. Kayak cerita zombie gitu. Jadi makanya bisa viral. Tapi ada paradoks yang menurut gue tuh cukup menarik. Per kasus, hantavirus itu jauh lebih mematikan daripada COVID. Tipe yang nyerang paru-paru, tingkat kematiannya itu 36-40%. COVID di awal pandemi cuma 1-3%. Virusnya lebih ganas, tapi lebih susah untuk ketularan hantavirus ini. Dan masalahnya, nggak ada vaksin yang bisa dipakai secara banyak orang secara luas gitu. Nggak ada obatnya juga. Nggak ada obat khusus untuk menangani hantavirus ini. Pengobatannya cuma suportif. Kalau misalnya dia demam, ya demamnya yang ditangani. Kalau misalnya dia sakit ini, sakitnya yang ditangani. Kalau dia, gue bukan kedokteran, cuman intinya adalah apa yang dilihat, apa yang bisa disembuhin, itu yang disembuhin. Jadi bukan membunuh hantavirusnya. Nah, kita sebagai warga Indonesia, yang kita harus lakuin itu sebenarnya nggak ribet-ribet amat. Ya, cukup kontrol tikus di rumah dan tempat kerja kalian. Kalau mau bersihin area yang kemungkinan ada kotoran tikus, kayak misalnya gudang, dapur belakang, tempat penyimpanan, jangan disapu pakai yang kering. Jangan nyapu biasa, terus debunya terbang kemana-mana. Ya, takutnya debunya bisa dibawa ke paru-paru. Semprot disinfektan dulu, atau pakai air dulu, baru dibersihin. Jadi debunya itu lengket di bawah atau di tempat permukaan di mana kalian mau bersihin. Dan kalau kalian demam, plus baru-baru ini ada kontak sama tikus, bilang ke dokter. Jangan langsung diasumsikan sebagai demam berdarah. Dan pastikan dapur kalian itu atau tempat di daerah rumah kalian, tempat kalian tinggal, itu tidak ada makanan-makanan sisa yang mungkin saja tikus itu mau makan dan datang dan meninggalkan kotoran. Nah, cerita kapal MV Hondius atau kapal pesiar tadi, itu belum selesai guys, per video ini dibuat. 30 penumpang yang turun sebelum wabah ketahuan, itu masih dilacak di berbagai macam negara. Pramugari yang nggak pernah naik kapal, sekarang dirawat di rumah sakit di Amsterdam. 2 suspek baru di Jakarta dan di Yogyakarta lagi diperiksa per hari ini video ini dibuat. Virus ini emang nggak bakal jadi pandemi, menurut gue pribadi. Ya. Dan ini juga didukung sama apa yang gue temukan di internet. Tapi, gue nggak menemukan adanya indikasi bahwa virus ini bakal hilang. Karena selama ada tikus, akan ada hantavirus. Dan kalau kalian pikir virus paling berbahaya itu selalu yang paling terkenal, virus ini membuktikan bahwa yang paling diam-diam justru yang sangat mematikan. Kalau kalian mau nonton video yang lainnya, kalian bisa nonton video di kiri kanan ini, atau kalian juga bisa nonton video gue yang sebelumnya tentang virus kutu di Amerika Serikat yang bikin orang nggak bisa makan daging selamanya. That's fucked up. Oke?
videonya yang ini. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya. Bye-bye.